baca-baca Al-Quran. Saya mulai penasaran. Al-Quran terjemah. Ya, Al-Quran yang terjemah. Saya mulai penasaran, saya baca. Ada apa sih sebenarnya gitu loh. Di balik Islam ini. Saya mulai baca. Pada saat saya baca, bukannya saya makin merasa oke dengan Islam, tapi malah saya tidak suka. Itu papi bilang gitu, aku jawab papi, saya masih ingat sampai sekarang masih ingat. Tanggung jawab papi sampai di sini. Setelah ini kamu mau seperti apa? Itu kamu sudah dewasa, sudah dirimu sendiri. Waktu itu kamu sudah dewasa, sudah dirimu sendiri, tanggung jawabmu sendiri. Papi cuma pesan sama kamu, menjadi orang Islam itu sulit. Kamu harus begini, begitu. Kamu melakukan dosa ini, hukumannya seperti ini. Dan di Islam itu diperbolehkan poligami. Waktu itu papi berpesan seperti itu. Kamu sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sahabat-sahabat Hidayatullah TV. Kita berjumpa kembali. Kali ini saya ada di sebuah rumah di Surabaya. Ini Surabaya Barat, ya? Surabaya Barat. Surabaya Barat. Mbak Paula, demikian panggilnya. Ini seorang businessman. Baik, sebelum kita mendengar kisah beliau berhijrah, kita ada baiknya kita Mbak Paula memberi sedikit info tentang usahanya. Monggo, Mbak. Okay. Ini nama saya Katarina Paula. Sekarang di Surabaya. Asalnya dari Tulungagung. Saat ini usahanya ini. Monggo. Makanan kemasan instan. Kurang atas. Kemasan instan. Kurang atas. Okay. Saat ini Kurang usahanya atas. Kurang atas. Makanan kemasan instan. Ini mereknya Swear. Produksi Cap Sayang Indonesia. Ada banyak sekarang variannya, itu ada 13 varian. Ada yang ayam, olahan seafood, sambal hijau, sambal teri gitu. Untuk ayam ini, ayam Swear ini ada original, pedas, super pedas, sama yang terbaru sekarang super kids. Masya Allah. Ini yang saya bawa yang super pedas, best sellernya ayam Swear. Tentu membutuhkan mitra, Mbak, ya? Oke, alhamdulillah penjualannya kebanyakan saya reseller sama agen. Yeah. Reseller sama agen ya tersebar di, ya ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Kalimantan, Sulawesi, gitu. Banyak. Baik. Bagi sahabat-sahabat Hidayatullah TV yang ingin menjadikan mitra Mbak Paula, nanti bisa menghubungi beliau. Nanti insya Allah nomor kontaknya saya cantumkan, Bapak, ya. Boleh. Nanti silakan, ini peluang bisnis yang insya Allah prospek, ya, terbukti omsetnya Mbak Paula terus meningkat. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang soal perjalanan beliau merintis hingga sukses menjadi seperti sekarang. Gitu. Baik. Nah, sekarang ke kisah hijrahnya, Mbak. Iya, Pak. Tahun berapa, Pak? Jadi awal mula itu sebenarnya waktu kuliah. Waktu kuliah. Waktu kuliah itu di Surabaya. Saya kuliah di Surabaya di Universitas Katolik. Sebenarnya asal mulanya itu di tahun 2010. 2010, tapi saya mualaf itu 2012. Jadi waktu tahun 2010 itu sudah mulai banyak gejolak gitu, Pak. Banyak gejolak itu melihat teman-teman yang ya kayak pakai kerudung gitu, perempuan-perempuan. Itu kok dilihat itu kok adem gitu. Tapi kemudian itu kan banyak perseteruan. Dulu masih tahun 2010 itu kan masih adem ayem gitu istilahnya, Pak. Tapi begitu tahun 2011 itu sudah mulai banyak orang yang kayak
apa ya, itu orang Islam itu kok terlalu saklek gitu, kok terlalu kaku, terlalu kasar gitu. Kenapa sih kok temenan harus sama orang-orang Islam, kan harusnya boleh sama yang lain kayak gitu. Nah tapi waktu itu saya belum berpikir yang tentang agamanya ya, mungkin tentang ya kesehariannya. Saya enggak pernah yang, saya dulu kan Katolik, orang Katolik harus begini, orang Islam harus begitu, enggak. Jadi kita ini kayak keluarga itu juga welcome, kayak opa, oma yang dulu di Malang. Saya kalau liburan tuh sering ikut opa, oma gitu ke Malang. Kalau saya datang gitu juga assalamualaikum gitu, sudah biasa gitu gitu. Opa oma Muslim? Bukan, Katolik juga. Jadi memang seperti biasa. Jadi mereka itu menganggapnya, pokoknya kalau orang Islam itu ya salamnya assalamualaikum, tapi bahasa Arab kayak gitu. Kalau di Katolik itu ya puji syukur kepada Tuhan. Kalau di Islam alhamdulillah, cuma dibahasakan Arab gitu saja. Mereka tuh berpikirnya seperti itu. Jadi saya tahun 2010 itu merasa ya biasa aja gitu loh. Tapi ngelihat orang Islam itu bukan sesuatu yang musuh atau apa. Saya jadi merasa kayak ya sama-sama gitu, sama-sama pengikut Tuhan. Hanya yang kita pakai bahasa apa, yang satunya pakai bahasa Arab. Seperti dulu pemikiran saya seperti itu. Lalu di tahun 2011 itu saya mulai dapat mimpi yang mimpi itu berulang. Waktu sampai sekarang pun saya masih ingat gitu. Biasanya kalau habis mimpi itu kan lupa kayak kisahnya seperti apa, di tengahnya ingat sebagian. Kalau ini tuh ingat total gitu. Jadi tahun 2011 itu saya mimpi saya lagi di sebuah lokasi yang sangat luas. Terus di tengah itu ada orang pasang api unggun. Api unggunnya makin lama makin besar. Itu banyak gerombolan orang. Dan gerombolan orang itu pakai jubah. Ada yang pakai jubah putih, ada yang pakai hitam. Tapi nggak ada yang orang Indonesia. Jadi tuh kayak orang mana gitu loh Pak. Jadi bukan orang Indonesia. Jadi yang pakai jubah putih, ada yang pakai baju hitam. Pokoknya yang orang-orang ya mungkin kalau orang-orang seperti orang-orang Israel, ada yang Israel, ada yang orang Arab, campur jadi satu itu di situ. Nah, itu kayak ada orang-orang itu dibakar di tengah itu. Dibakar gantian, dibakar itu semua orang tuh bersorak rame-rame di situ, tapi nggak kelihatan wajahnya. Ya cuma badan sama baju mereka masing-masing. Waktu itu saya di lingkaran itu, saya agak di belakang, saya sendirian di situ. Ada anak kecil perempuan itu lari ke arah saya. Tapi nggak berhenti, dia tuh cuma lari itu sambil ngeliatin saya gitu. Ngeliatin saya, tolong gitu. Ya, dia tuh tolong, kayak minta pertolongan. Kayak dia tuh seolah-olah takut mau dibakar, mau dipegang sama orang-orang itu. Minta tolong, dia lari masuk ke rumah. Waktu itu ada suatu rumah itu gelap, kosong, tidak ada orang sama sekali. Kemudian waktu dia mau ke rumah itu, saya datengin. Dek, kenapa gitu? Tolong saya kakak, tolong. Udah gitu tolong, dia lari. Terus udah itu saya bangun. Beberapa minggu kemudian saya mimpi persis seperti itu. Persis, nggak ada bedanya, persis seperti itu. Tetap dengan orang jubah putih, hitam, sama sekali saya nggak kelihatan mukanya. Tapi saya masih ingat muka anak kecil itu. Anak kecil itu mukanya bersinar, cantik, cerah gitu, pakai baju putih, lari-lari. Di angle yang sama dia lari dari arah sana. Di mimpi yang kedua dia berhenti. Kalau di mimpi yang pertama dia kan lari-lari gitu. Di mimpi yang kedua dia berhenti. Tolong bacain saya Al-Fatihah gitu. Duh, saya nggak bisa gitu bacain saya Al-Fatihah. Tolong bacain saya Al-Fatihah gitu. Oh, saya nggak bisa Dek, saya nggak bisa gitu. Terus dia lari lagi ke arah rumah itu. Dia lari lagi ke arah rumah yang kosong itu sambil melihat ke arah saya. Kakak Al-Fatihah gitu. Terus saya merinding. Ingat yang dulu tuh, dia anak kecil tuh kasihan sekali gitu. Nggak ada orang tuanya, nggak ada siapa-siapa, anak kecil tuh sendirian cuma, dan satu-satunya orang yang lihat anak kecil tuh cuma saya. Aduh, saya nggak bisa Al-Fatihah, saya nggak bisa gitu. Kakak Al-Fatihah gitu. Nggak bisa.
saya bisanya doa Bapak kami, waktu itu saya bilang gitu. Saya bisanya doa Bapak kami, saya nggak bisa Al-Fatihah. Terus saya bangun. Kedua kalinya bangun tuh, nafasnya tuh sudah kayak gitu loh, kayak ngejar anak kecil itu tapi nggak dapat. Terus saya pikir itu cuma mimpi kan gitu. Itu cuma mimpi. Ternyata di bulan yang sama, mimpi itu datang lagi. Ketiga kalinya. Tapi sehari sebelum mimpi itu datang, saya ingat waktu itu kan Facebook, musim-musimnya Facebook, Twitter. Saya penasaran, apa itu Al-Fatihah gitu. Saya cari, saya baca. Oh, dulu kan waktu di SMP saya pernah di sekolah negeri. Oh, ternyata itu doa yang biasanya dibaca kalau sebelum jam pelajaran. Gitu. Terus saya enggak mikir yang macam-macam, terus saya baca gitu. Oh, ternyata intinya itu tunjukkan saya jalan yang lurus gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Terus besoknya saya mimpi lagi persis yang seperti itu, anak itu berdiri di depan saya. Jadi mimpi yang ketiga tadi ya? Mimpi yang ketiga. Persis, sudah sama persis, makanya saya sampai sekarang tuh masih ingat. Karena mimpi itu terulang sampai 3 kali. Dia bilang, Al-Fatihah, tolong, Al-Fatihah, tolong gitu. Saya bacakan. Saya bisa tapi nggak ingat. Waktu itu cuma ingat kalimat yang pertama gitu. Kalimat pertama, kedua saya bacaan. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan saya ingat dulu pernah memori waktu SMP ke bawah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sudah sampai situ toh. Al-Fatihah Kakak. Tapi belum selesai saya ngomong, anak kecil itu seolah tahu kalau saya nggak hafal. Waktu itu terus saya dipegang, saya digandeng di mimpi yang ketiga itu diajak lari, diajak masuk rumah itu, sembunyi di sini, seolah-olah anak kecil itu bilang gitu, tapi dia cuma ngeliat mata, sembunyi di sini, nanti dibakar sama orang-orang itu gitu, masuk ke sini, saya masuk di situ tuh lama sama anak kecil itu. Nah di situ dulu waktu SD dulu kan saya sekolah di SD Katolik Tulungagung. Waktu kelas 5, saya masih ingat betul, kelas 5 itu di lantai atas, di gedung yang kedua. Dulu bahasa Indonesia itu kan pakai buku dinas pemerintah itu. Saya pernah main drama, di situ saya pernah berperan jadi orang yang kesakitan, minta tolong, kemudian saya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tolong aku ke sana, kayak gitu dulu dramanya seperti itu. Saya ingat. Kemudian di dalam ruangan itu sama anak kecil perempuan itu kan dia minta saya baca Al-Fatihah, saya nggak bisa. Terus saya ingat satu-satunya yang dalam bahasa Arab itu saya cuma bisa itu gitu. Terus akhirnya saya berdua di dalam ruangan, dalam rumah yang kosong itu saya bilang, saya mengucap itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu senyum. Atau senyum, terus kayak dia mau peluk saya, tapi kayak dia mau peluk datang gini, tapi kayak cahaya hilang. Jadi saya tinggal sendirian di ruangan itu, di rumah kosong itu. Terus bangun lagi saya, Pak. Kemudian saya bangun dengan kondisi yang sama, kaget, megap-megap gitu, nafas susah gitu. Gitu. Terus saya ingat akhirnya habis itu saya nggak kuliah hari itu. Itu kan waktu saya masih kuliah di kos. Saya bangun, saya nggak kuliah. Saya merasa kok nggak enak gitu, kayak kesiangan sekali. Padahal waktu itu kos-kosan sama kampusnya deket, cuma 10 menit jalan kaki. Saya nggak kuliah. Situ saya twitteran. Terus nge-follow akun Ustadz Felix Xiao. Saya baca-baca gitu. Yang dulunya lewat ya cuma lewat, biasanya kan saya nge-retweet kata-kata beliau yang motivasi tapi nggak berbau agama. Ya udah saya sering retweet gitu. Kemudian saya main Facebook. Lah kok tiba-tiba saya main Facebook itu sering muncul Al-Fatihah itu tadi. Dalam bentuk gambar, kan biasanya teman-teman itu bikin dibuat gambar gitu loh. Buat gambar. Saya mulai membaca di situ. Terus di situ saya mulai berpikir, kebetulan dulu memang waktu di Katolik itu saya
sebagai pengurus gereja. Pengurus gereja. Iya. Kalau di Katolik itu di setiap ibadah itu ada momen di mana membaca ayat Alkitab yang disenandungkan, itu namanya mazmur. Dulu saya juga pemazmur. Jadi saya naik ke mimbar itu sudah makanan sehari-hari istilahnya. Terus saya pernah jadi misdinar yang melayani romo pakai jubah itu. Waktu misa itu ya? Iya, waktu misa 5 tahun jadi misdinar dan pernah 1 tahun menjabat jadi ketua misdinar juga. Nah, di situ saya merasa kalau misdinar itu jubahnya kita harus menutup. Jadi yang menutup tubuh itu saya sudah biasa, kan misdinar tuh bajunya longgar gitu. Longgar pakai rok terusan. Terus yang haid siapa yang haid? Kalau bisa jangan, tapi kalau memang enggak ada penggantinya ya enggak apa-apa. Kalau haid itu jangan naik gitu loh. Jangan misdinar, jangan naik ke misdinar. Nah, karena saya pemazmur dulu juga saya sering baca ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi saya hafal, saya pernah ikut lomba juga. Jadi kayak surat-surat di Alkitab itu, Matius, Markus itu saya hafal urutannya. Nah, semakin saya pelajarin, saya membaca Alkitab itu kok hati saya tuh teringat sama mimpi itu loh. Kan kok kita tuh harus ke jalan yang lurus. Harus ke jalan yang lurus. Saya ingat sama mimpi itu. Saya ingat, jadi kejadian mulai yang Yesus disalib, dikhianati orang-orangnya. Di saat sebelum dia disalibkan, itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa, dia meneteskan air mata, berdoa ke Bapaknya, minta tolong. Yesus ketakutan di situ. Nah, di situ saya berpikir, kalau Yesus itu Tuhan itu artinya yang tertinggi. Kemudian dia berdoa kepada siapa? Pasti kalau dia berdoa, berarti ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Sampai dia menangis. Kalau dia Tuhan, kalau siksaan manusia, pasti dia nggak akan menangis. Tapi kalau dia sama-sama manusia, nabi kayak gitu, pasti ada sedikit rasa takut. Tapi kalau dia memang Tuhan yang paling tinggi, dia nggak akan takut sama manusia. Kenapa dia harus takut? Gitu. Nah, di situ saya mulai bergejolak itu 2011. Nah, kemudian di situ saya ketemu sama yang sekarang jadi suami, dulu teman. Dulu teman, waktu itu belum ada hubungan apa-apa ya, teman. Belum connect ya. Tapi dulu. Teman kuliah? Bukan, saya sama suami selisih 9 tahun. Dulu ya teman main gitu, saya juga punya pacar, dia juga punya pacar. Dulu kan, ya kalau masih belum di Islam kan nggak tahu kalau pacaran itu nggak boleh gitu ya. Waktu di mobil itu kita bercanda itu iseng. Itu setelah itu kejadian berapa bulan saya sudah nggak kepikiran lagi, mimpi itu sudah terlupakan. Sudah nggak saya pikirkan apa-apa, saya sudah aktivitas kuliah seperti biasa. Di mobil itu ada teman itu nggodain, kamu daripada pacarmu jauh kamu sama ini aja gitu loh. Nggak mau lah gitu, nggak mau lah, kalau mau ya masuk Katolik gitu. Terus waktu itu suami bilang, dulu kan masih temen, enak aja ya kamu masuk di Islam gitu. Habis itu ya cuma bercanda gitu, cuma bercanda, nggak tahu kok kita ini semakin dekat. Kita semakin dekat. Waktu itu saya main ke rumahnya sama teman-teman juga. Main di rumahnya itu saya lihat sosok bapaknya, bapak mertua. Bapak mertua itu nggak banyak bicara, tapi dia tuh kelihatan dingin, sejuk, adem gitu loh. Dia lewat itu paling cuma senyum gitu. Terus saya tuh kan penasaran, lama-lama saya dekat sama suami, sama teman-teman lain juga. Terus saya penasaran, waktu itu saya belum ada kepikiran mau mualaf segala macam, belum ada. Saya dipinjemi Al-Quran mertua, papa mertua itu. Waktu itu saya dengar dari dalam, ini pinjemin gitu. Terus saya baca Al-Quran, saya mulai penasaran. Al-Quran terjemah.
Ya, Al-Quran yang terjemah. Saya mulai penasaran, saya baca. Ada apa sih sebenarnya gitu loh. Di balik Islam ini. Saya mulai baca. Pada saat saya baca, bukannya saya makin merasa oke dengan Islam, tapi malah saya tidak suka. Karena waktu itu ayat-ayat pertama, surat-surat pertama yang saya baca sebelum, kan Al-Quran tebal sekali ya Pak. Yeah. Masih di awal-awal itu saya sudah merasa di Al-Quran itu kan diperbolehkan, misalkan ada orang menjahati kita, menjahati keluarga kita, terus kita dibolehkan membalas. Terus ada yang namanya kisos. Itu saya makin tidak suka sama Islam. Ini kok frontal sekali gitu loh. Kita ini siapa kok boleh membalas, boleh menghakimi gitu. Sedangkan di agama saya yang waktu itu, bila kamu ditampar pipi kirimu maka berikan pipi kananmu. Kok sangat berbeda gitu loh. Saya jadi makin ingat omongan orang-orang, omongan keluarga. Orang Islam itu hati-hati loh. Temenan sama orang-orang Islam yang fanatik itu dia suka main hukum sendiri kayak gitu-gitu. Terus ternyata setelah itu suami waktu itu menjelaskan ke saya. Waktu itu kan, tapi nggak hari itu juga, besoknya waktu kita lagi habis main sama teman-teman, besoknya saya pas berdua, pas setelah makan tuh saya penasaran, saya nanya, nggak mau saya kalau mau agama Islam, masa orang boleh menghukum manusia, orang boleh sampai yang hukum kayak kisos kayak gitu. Terus waktu itu suami menjelaskan, kita ini manusia. Saya masih ingat betul itu kata-kata suami. Kita ini manusia. Kalau kamu disakiti orang sampai sakit, apa mungkin hatimu masih bisa totalitas baik sama dia? Misalkan orang itu jahat sama kita. Kalau kamu punya makanan atau punya apa yang pengen kamu kasihkan, pasti kamu kasihkan ke teman yang baik. Nggak mungkin kamu kasihkan ke orang yang jahat sama kamu. Yeah. Kita ini manusiawi gitu. Kita memang diperbolehkan untuk menghukum, tapi itu semua ada runtutannya. Nggak boleh dosanya apa, sebesar apa, itu nggak boleh main hakim seenaknya. Semua itu ada aturannya. Oh gitu. Saya pernah, oh iya. Terus saya baca lagi di lembar-lembar berikutnya, ternyata itu bersinambungan, ternyata ada penjelasannya di belakangnya. Kamu boleh membalas orang yang tidak suka sama kamu boleh ikut tidak suka sama dia, kamu boleh tidak menyapa dia, intinya begitu. Tetapi jika kamu memaafkan, itu akan jauh lebih baik. Oh, jadi ternyata kita diberi dua pilihan. Kalau ada orang yang jahat sama kita boleh menghindar atau kita boleh memaafkan. Kalau kita memaafkan, pahalanya akan jauh lebih besar. Oh, jadi seperti itu. Terus di situ saya sambungkan dengan jika ditampar pipi kirimu, maka berikan pipi kananmu. Itu akan lebih baik, itu kedamaian. Jadi kalau kita dijahati orang gini, kita sedih, kita masih boleh lihat orang itu sambil senyum. Gitu. Oh, jadi artinya itu seperti itu. Nah, di situ saya mulai, oh gitu ya. Jadi kalau kita membaca ayat itu tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh kita baca cuma satu, ternyata di baliknya itu ada penjelasannya. Nah, beberapa saat kemudian pada saat saya tidur, saya bangun, saya mulai ingat mimpi yang itu. Mimpi yang itu, kemudian saya penasaran. Terus kemudian waktu itu saya penasaran, saya nonton YouTube Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah kebetulan saya bisa bahasa Inggris juga, jadi saya kalau nyimak ceramah-ceramahnya beliau itu paham. Di situ dia bilang, coba sebutkan, dia menantang salah satu orang yang ikut dakwah beliau, sebutkan ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan Yesus bilang bahwa saya ini Allah. Dia tidak pernah, yang ada hanyalah Allah Bapa. Dan Yesus pernah minta tolong kepada Allah Bapa. Jadi memang betul Allah Bapa. Kalau di Katolik itu kan ada 3 gitu, Pak. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ternyata
ini memang betul tapi dengan penafsiran yang salah. Jadi Allah Bapa ini memang Tuhan Allah yang paling tinggi. Nah, sedangkan Allah itu kalau memberikan wahyunya kepada para nabinya melalui malaikat. Malaikat yang diutus. Malaikat yang diutus. Nah, itu malaikat itu yang utusan itu, wahyu-wahyu itu mungkin yang sebenarnya, ya mungkin ya saya nggak tahu, tapi pemikiran saya kan mungkin itu dari Allah ke Nabi. Jadi agama ini ada itu karena Allah ke Nabi. Di antara dari Allah ke Nabi ini ada media yang naik turun dari kerajaannya Allah ke dunia ke Nabi. Itu ya malaikat itu kan tidak berwujud manusia. Itu penafsiran waktu itu ya? Penafsiran waktu itu tidak berwujud, berarti Yesus ini bukan Allah, Yesus ini Nabi. Nah, ketika saya mulai berpikiran seperti itu, berarti yang benar menunjukkan Yesus ini Nabi itu ya cuma di Al-Quran. Itu saya memikirnya seperti itu. Bahkan Zakir Naik itu bilang, ada ayat, itu akhirnya saya sampai ngambil Alkitab saya baca. Perempuan itu jika beribadah akan baik jika dia menudungi kepalanya. Terus saya ingat patung-patung Bunda Maria. Zaman dulu perempuan suci yang dipilih, suster-suster, itu mereka menutup kepalanya. Oh iya ya. Tapi selama ini kalau kita ikut ibadah itu nggak dijelaskan secara rinci, hanya sepotong-sepotong, dan ayat itu nggak pernah disebutkan gitu. Padahal itu ada dalam Alkitab. Kenapa gitu? Saya mulai bertanya-tanya, kok nggak disebutkan gitu? Dan ternyata laki-laki ini memang kedudukannya di atas perempuan. Ternyata di Alkitab itu juga disebutkan seperti itu. Kemudian Yesus mengajar atas malaikat Jibril datang kayak gitu. Oh iya benar berarti gitu. Waktu itu saya mikirnya, ternyata Yesus ini bukan Tuhan. Saya salah kalau Tuhan Yesus itu salah. Tuhan itu Allah. Kalau kita membaca dalam huruf yang lain, dalam arti yang sebenarnya itu disebut Allah. Jadi Tuhan kita ini Allah. Nah, waktu itu saya sudah mulai ingin pindah agama. Karena saya merasa menemukan kebenaran di dalam Alkitab itu yang menjelaskan tanda tanya saya di agama saya yang sebelumnya. Ya, menemukan jawaban ya. Iya, betul. Terus dulu ada orang yang bilang sama saya, keluarga juga, Yesus itu Tuhan, dia bisa menghidupkan orang mati. Ternyata yang melakukan mujizat itu banyak nabi, tidak hanya Yesus. Jadi melakukan suatu keajaiban itu belum tentu dia Tuhan. Dia nabi yang diberi kuasa oleh Allah melalui malaikat. Di situ saya semakin paham. Akhirnya waktu itu sudah pengen masuk Islam, tapi ya bingung gitu gimana ngomong ke orang tua gitu. Dan waktu itu setelah itu saya juga pacaran sama suami bilang, kalau mau nikah saya enggak maksa kok. Suami waktu itu bilang, saya enggak maksa kamu. Bahkan waktu itu suami pernah waktu kenalan sama orang tua ikut ke gereja. Ikut saya ke gereja, dia masuk ke gereja tapi enggak ikut ibadah. Dia hanya masuk menghargai, ikut masuk penasaran. Terus dia ikut di dalam itu, dia pulang tanya sama saya, kok gitu ya, kok kamu menyembah, bersujud ke depan, terus kamu minum-minum di acara ibadah, kamu minum-minum. Dia kayak menjelaskan, ini darahku, kayak gitu-gitu. Kok aneh ya gitu, coba kamu baca. Terus saya pulang itu, saya akhirnya pinjam Al-Quran mertua itu, saya baca lagi. Meskipun waktu itu suami bilang, enggak apa-apa, saya sama kamu itu apa adanya kok, saya enggak peduli mau agamamu apa. Tapi memang sayanya yang saya pengen masuk Islam. Saya mulai serius sama suami, waktu itu masih 2011 akhir. Saya mualafnya itu 2012. Itu beberapa bulan sebelum menikah. Jadi saya bilang ke orang tua itu, saya jadi kayak
apa ya? Sebenarnya suami ini kalau boleh jujur saya kambing hitam kan. Kasihan. Saya kambing hitam kan, kayak saya mau serius sama ini, saya masuk Islam, padahal sebenarnya saya sendiri yang sudah sejak lama gitu kepengen pindah ke agama Islam, karena saya merasa di Islam itu antara ayatnya, penjelasannya, hadisnya itu benar-benar belak-belakan kepada umatnya, sedangkan di agama saya yang dulu itu hanya sepenggal-sepenggal di saat ibadah yang disebutkan. Ada ayat-ayat lain yang nggak pernah dibahas ya, kayak itu seperti memakai tudung. Terus kemudian yang Yesus berdoa kepada Allah itu dijelaskan tapi cuma sekilas, nggak belak-belakan gitu loh. Saya merasa ya mungkin waktu Yesus menjadi Nabi Isa, saya sekarang panggilnya Nabi Isa gitu. Karena sudah tidak manggil Yesus lagi. Nabi Isa waktu itu menyampaikan mungkin umatnya waktu itu salah tangkap, salah persepsi. Akhirnya didatangkan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang benar-benar meluruskan. Bahkan Muhammad itu nggak bisa baca, tapi melalui wahyunya, ingatannya memang benar-benar orang pilihan yang sangat baik, yang menurut saya sangat luar biasa. Dengan kesederhanaannya, dia benar-benar mengikut. Nah, di situ tuh saya ngefans sekali sama Nabi Muhammad. Sebelum syahadat? Sebelum syahadat. Masya Allah. Dan waktu syahadat, waktu di dalam masjid, itu pertama kali saya pakai kerudung. Itu senang sekali saya pakai kerudung. Kerudung itu sebenarnya sudah saya simpan lama. Tapi kan enggak mungkin saya pakai. Sudah lama saya kepengen pakai kerudung itu. Saya masih ingat waktu itu pas Mina warna ungu dan putih. Ungu putih karena saya pakai itu terjuntai gitu, karena saya ya setiap hari lihat Bunda Maria, sosok yang kerudung itu kan kalau dulu mungkin masih belum tren hijab syari kayak gitu kan, orang-orang masih dililit-lilit. Tapi waktu itu saya pakainya sudah saya rumbaikan, saya longgarkan, karena saya lihat Bunda Maria pakai penutup itu kan enggak yang seret gitu loh, yang kainnya besar. Itu saya sudah pakai gitu. Waktu itu imamnya yang mensyahadatkan waktu itu di masjid. Ayo latihan dulu. Masjid mana? Tulungagung. Oh, di Tulung. Rejo Agung, Masjid Rejo Agung. Berarti diketahui keluarga ya? Ya, waktu itu ayah hadir. Jadi ayah ikut nganter. Kalau mami di rumah. Jadi waktu itu mami di rumah, ya saya sama suami, sama mertua, sama papi waktu itu. Waktu syahadat kan diajarin dulu, maksudnya biar enggak salah. Karena mereka semua kan nggak tahu. Mereka pikir saya karena mau menikah, saya masuk Islam, terus saya diajarin cara syahadatnya. Terus dalam hati, ya udah saya pura-pura ngikuti aja, padahal sebenarnya udah tahu, sudah hafal gitu. Syahadat itu ya sudah saya baca sah sampai rumah, itu senang sekali hati ini. Kayak apa ya Pak? Kayak ada sesuatu yang sudah lama ganjil itu plong gitu loh. Plong gitu ya. Jadi kayak keinginan saya gitu, kayak selama ini saya kayak berada dalam sebuah kotak, nggak bisa keluar. Jadi setelah syahadat saya pulang tuh saya senang sekali gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi setelah syahadat dalam hati saya perjalanan pulang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus sampai rumah ya didudukin sama papi. Alhamdulillah papi ini orangnya baik, sosialnya sama masyarakat ini saya akui. Waktu itu dari semua orang yang saya kenal, papi ini orang yang paling begini. Masya Allah. Di hati saya. Jadi kalau ada tetangga tahlilan, ada tetangga apa gitu, bantu, gotong royong. Mau sama agama Buddha, papi dulu kan juga salesman. Pernah ke luar pulau, kemana-mana, ke Lombok, Bali, Kalimantan, papi cerita di sana saya baik sama orang ini, saya di pura diajak makan gitu. Papi itu sosialnya begini. Jadi waktu itu papi duduk cuma bilang gini, hidup ini semua pilihan, semua manusia punya pilihan sendiri-sendiri.
kamu mau menikah sama siapa, kamu mau hidup seperti apa, kamu mau jadi orang seperti apa, tanggung jawab papi sampai di sini. Waktu itu papi bilang gitu, tanggung jawab papi, saya masih ingat sampai sekarang. Sampai sekarang masih ingat. Tanggung jawab papi sampai di sini. Setelah ini kamu mau seperti apa? Itu kamu sudah dewasa, sudah dirimu sendiri. Waktu itu kamu sudah dewasa, sudah dirimu sendiri, tanggung jawabmu sendiri. Papi cuma pesan sama kamu, menjadi orang Islam itu sulit. Kamu harus begini, begitu. Kamu melakukan dosa ini, hukumannya seperti ini. Dan di Islam itu diperbolehkan poligami. Waktu itu papi berpesan seperti itu. Kamu sudah siap? Iya, Pak. Siap. Ini sudah pilihanku, waktu itu. Ya sudah, kalau memang itu sudah jalanmu, papi cuma bisa mendoakan. Setelah ini, ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa sama kamu. Kamu tetap jadi orang baik. Ya, Pak. Nah, kemudian setelah perbincangan itu, saya balik ke Surabaya, ke kos, kan masih kuliah. Beberapa bulan kemudian, saya menikah. Alhamdulillah. Kemudian, ya, ternyata ya itu benar. Waktu itu teman-teman juga bilang, setelah saya menikah, disitulah setelah menikah saya pikir, setelah saya masuk Islam, saya keluar dari kotak, saya lega sekali, saya senang, saya menikah. Cita-cita saya dari dulu memang menikah muda, itu ada saksi hidupnya teman-teman kos. Usia berapa? 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Waktu itu Suami berarti sudah 28. Waktu itu suami 28, saya 19 tahun, saya masih kuliah, ya ternyata kebahagiaan itu tetap ada, tapi disitulah mulai ujian itu datang, ya. Gitu kira-kira, Pak, perjalanannya. Masya Allah. Ya. Boleh tahu, Mbak, ujiannya apa? Kalau ujian itu, Masya Allah ya, Allah itu kayak sayang sekali gitu. Alhamdulillah dari awal diberi ujian itu, alhamdulillah memang sudah dibekali perbincangan dengan teman-teman dan ayah. Kamu sudah jadi dirimu sendiri, habis ini ujian akan datang, dan hidup itu memang tidak mudah. Itu saya sudah dibekali itu, jadi saya kayak sudah dipersiapkan gitu loh mentalnya. Setelah menikah, ya ternyata hidup ngontrak itu yang saya pikir ngontrak cuma satu kamar, ya cuma berdua sama suami karena numpang di rumah mertua, meskipun keluarga sendiri, tapi kan beda ya, Pak, kalau rumah sendiri. Iya. Di kamar cuma berdua waktu itu. Suami waktu itu masih admin, setelah menikah itu masih admin. Terus ya penghasilan cuma sedikit. Saya kuliah wira-wiri gitu. Terus akhirnya saya ya lanjut jualan. Memang saya dari awal suka jualan, dari gadis itu saya sudah suka jualan. Saya mulai jualan online. Terus ternyata dari rumah suami ke kampus itu jauh sekali. Kalau naik motor itu 45 menit. Apalagi macet gitu ya, Surabaya. Nah, di situ ternyata yang saya pikir dulu, namanya anak muda ya, Pak. Pokoknya kita hidup dengan belahan jiwa, meskipun cuma kamar satu peta, enak, bahagia, pikirannya gitu kan dulu. Ya ternyata enggak begitu. Nyatanya tidak seindah dengan mimpinya gitu. Nyata tidak seindah dugaan. Mau dekor kamar tuh ya apa yang mau didekor, cuma kasur 100 cm tidur berdua, TV nggak ada, cuma ada laptop jadul itu, kipas angin kecil, dicantolin
dicantolin di jendela karena ya supaya bisa muter. Di situ wirawiri itu, terus habis itu saya ya dalam perjalanan itu ya mulai datang tawaran-tawaran. Alhamdulillah memang keluarga saya sebenarnya keluarga yang bukan keluarga miskin gitu Pak, keluarga yang berada. Ditawari. Terbiasa hidup enak gitu ya. Iya. Dulu di rumah itu pembantu 3. Masya. Apa-apa itu tinggal minta gitu. Terus ditawarin. Ya memang waktu itu yang sangat tidak setuju itu Mami. Mami itu tidak setuju. Maaf, tidak setuju masuk Islam atau tidak setuju menikah dengan suami? Tidak setuju masuk Islam. Maunya suami yang pindah ke agama saya, maunya. Terus tidak setuju masuk Islam. Ya ditawarin. Digoda. Tak beliin rumah. Itu rumah yang lagi Mami bangun, terserah nanti kamu pakai apa, itu tak buat atas namamu. Gitu. Tapi ya kamu ajak suamimu masuk balik ke Katolik. Nanti tak kasih rumah itu. Rumah itu. Dari situ tuh saya, kalau dulunya mungkin saya cuek ya Pak, tapi setelah saya mengalami tinggal di kamar kecil gitu, ada pikiran saya, enak ya kalau punya rumah sendiri gitu. Tapi saya enggak mau balik ke agama saya yang dulu. Saya mau tetap Islam. Akhirnya saya tolak mentah-mentah Pak. Itu kan belum ada WhatsApp, SMS, saya tolak mentah-mentah, saya bilang, enggak Mam, saya enggak mau gitu. Udah biar aku di sini aja jalani hidupku. Baik Mbak. Ya, mudah-mudahan perjalanan ke depan semakin dimudahkan oleh Allah dan memberikan barokah yang sebanyak-banyaknya. Amin. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih semuanya kepada para penonton dan kepada Mbak Paula yang sudah berkenan berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.